Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Bapak berikan. Ajari kami Tuhan untuk menapaki jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Dengan bijaksana seturut dengan firman. Kuatkan kami Tuhan, berbaju jirah kebenaran, berdiri teguh untuk menghadapi segala pergumulan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda yang harus berubah. Matius 7 ayat 4 sampai 5 mengatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Tidak terhitung berapa banyak bahtera rumah tangga yang kandas karena tuntutan yang tinggi terhadap pasangan hidup masing-masing. Seorang bapak berkata kepada saya, bahwa istrinya tidak bisa bertutur kata dengan lembut, Pak. Istri saya berkata kasar, ceplas-ceplos dalam berbicara, dan kurang pandai bergaul. Ini membuat saya menimbulkan tekanan dan masalah bagi hidup saya. Mungkin banyak persoalan yang lain. Pasangan saya terlalu kotor, Pak. Tidak rapi, seledor, dan sebagainya. Firman Tuhan mau mengatakan pada pagi hari ini, jangan berpikir bahwa setelah Anda menikah dan menjalani kehidupan pernikahan akan menemukan impian yang indah-indah. Pernikahan Anda tidak seindah yang Anda bayangkan, Bapak Ibu. Orang yang mempunyai tuntutan yang tinggi terhadap pasangannya tentu akan mengalami kekecewaan. Karena bisa jadi apa yang dia inginkan mungkin sama sekali tidak didapatkan. Menuntut banyak dari pasangan dapat menimbulkan kemelut di dalam rumah tangga. Bagaimana seharusnya untuk menanggapi hal ini? Firman Tuhan mengatakan, keluarkanlah dahulu serpihan kayu di dalam matamu, baru engkau dapat mengeluarkan balok yang ada di mata saudaramu. Maksud saya, keluarkan dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan dapat melihat dengan jelas dan mengeluarkan serpihan yang ada di dalam mata saudaramu. Artinya bereskan dulu hati kita. Kebiasaan menuntut agar orang lain harus berubah sesuai dengan keinginan Anda harus kita kecilkan. Bahkan kita harus matikan. Dan berubahlah diri Anda sendiri. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita menuntut perubahan dari diri orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Anggaplah ini suatu pergumulan yang Anda harus menangkan dalam hidup berumah tangga. Di dalam 2 Korintus
sangat jelas dikatakan. Saya akan bacakan 2 Korintus 12 ayat 9 yang mengatakan, namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kita menekan karakter kita, keinginan standar tinggi kita kepada pasangan kita, memang itu tidak enak. Tetapi itu justru membuat Anda menjadi semakin kuat. Pandanglah diri Anda sebagai manusia yang penuh keterbatasan yang juga perlu berubah. Jangan biarkan kebahagiaan rumah tangga kita terancam hancur hanya karena keinginan kita, keegoisan kita untuk mengubah pasangan hidup kita. Yang mampu merubah pasangan kita hanyalah Kristus. Anda yang harus berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berdalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur atas jaminan yang Engkau berikan bahwa Engkau Allah yang memperhatikan, Allah yang menuntun jalanku, Allah yang tidak akan membiarkan aku. Ajar aku ya Bapa untuk tidak selalu menuntut perubahan dengan keegoisan diriku, tetapi diriku sendiri mau untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik. Selamatkan rumah tanggaku dari ancaman kehancuran hanya karena keinginanku untuk mengubah pasangan hidupku. Hanya Engkau ya Tuhan yang mampu mengubah kami, baik diriku dan pasanganku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Berubahlah terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk berubah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.